Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hanya karena kemurahan kita ada sampai hari ini, semua karena Tuhan baik, amin. Karena itu mari setiap kita, saya mengajak kita datang ke tempat ini bukan suatu rutinitas ya, bukan suatu kewajiban. Tetapi inilah sebagai ucapan syukur kita. Kita datang dengan penuh rindu, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Karena kita sadar kita ada hari ini karena Tuhan. Dan karena Tuhan selalu mengasihi dalam kehidupan setiap kita. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Belum pernah ada kasih di dunia. Dia yang sanggup menerima kehidupan kita apa adanya. Dan dia yang sanggup mengubahkan setiap kita. Dan dia yang terus mengasihi kita kekal sampai selamanya. Pujilah nama-Mu. Belum pernah ada Tuhan, kasih yang besar seperti kasih. Belum pernah ada kasih di dunia. Sanggup menerima diriku.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat sore hari ini saya rindu mengajak setiap kita untuk kembali mengingat kasih Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Tentu setiap kita punya pengalaman yang berbeda di dalam Tuhan. Tetapi percayalah, kita punya Bapa yang sama. Bapa yang mengasihi setiap kita anak-anaknya dengan kasih yang besar, dengan kasih yang tiada tertandingi dengan apapun. Bapa yang rela mengorbankan nyawanya buat setiap kita. Kita mau kagumi segala perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kita mau datang dengan segala kekaguman, dengan segala penghormatan, dengan segala ucapan syukur. Kita sehat hari ini, kita ada hari ini, bahkan kita diselamatkan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih Tuhan dalam hidup setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kita menyanyikan lagu pujian ini lebih lagi. Tidak ada kasih yang seperti Engkau Tuhan, dan takkan ada lagi kasih seperti-Mu Yesus. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Takkan ada lagi Tuhan kasih seperti kasih-Mu. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup menubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, ku kagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita mau menikmati lagu ini. Belum pernah ada Tuhan, belum pernah ada kasih di dunia. Sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi Tuhan, tiada kasih yang seperti kasih-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Besar kasih-Mu Tuhan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Engkau yang kami kagumi Tuhan. Kau kagumi, benar, dalam hati. Tiada kasih seperti Engkau. Kasih yang luar biasa dalam hidup kami, kasih yang tiada tertandingi oleh siapapun Tuhan. Kasih-Mu tiada
Saya rindu setiap sidang jemaat nyanyikan lagu ini sambil kita merasakan kasih Tuhan yang besar. Kasih yang sudah kita nikmati dan akan terus kita nikmati sepanjang usia kita, bahkan sampai kekal selamanya. Kau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Kami yang ada di tempat ini, kami merasakan kasih Tuhan yang besar. Dan kami bersyukur, kami bangga, kami kagum punya Engkau dalam hidup ini Tuhan. Ku kagumi dalam hati. Inilah pujian kami Tuhan. Dengan segenap hati kami datang di hadapan-Mu. Dengan rasa syukur kami hampiri takhta-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa pujian penyembahan kami. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita sembah Dia. Kita sembah Bapa yang mengasihi dalam hidup setiap kita. Naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan rasa terima kasih-Mu. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan menyayangi setiap kita. Bahkan lebih dari nyawanya Dia mengasihi kita. Lebih dari hidupnya Dia mengasihi setiap kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih. Kami sembah, kami Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu Tuhan. Kasih yang akan mengubah setiap kami. Untuk kami semakin mengenal-Mu. Untuk kami semakin menyadari
bahwa tiada pribadi yang seperti Engkau, yang menerima setiap kami apa adanya. Kau tidak pernah memandang Tuhan kehidupan kami di masa lalu. Kau tidak pernah memandang segala perbuatan kami Tuhan. Tapi ketika kami datang kepadamu, pengampunan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu itu menjadi bagian dalam hidup setiap kami. Kau menerima kami Tuhan. Kau menerima setiap kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati. Terima kasih. Kasih-Mu nanti dengan kasih Kristus, Ibu Cinlian akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Ku akui kasih-Mu Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tidak ada duanya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan begitu besar atas hidup kami ya Tuhan. Kami mengakui Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan. Begitu kami mengagumi Engkau Tuhan. Begitu kami Tuhan mengagumi akan setiap kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu sudah membawa kami pembebasan. Kasih-Mu sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Hidup kami sudah diubahkan di dalam Engkau. Hidup kami sudah dibaharui di dalam Engkau Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat balas kasih-Mu yang besar Tuhan. Hanya hidup ini yang kami persembahkan kepada Engkau. Hanya ucapan syukur yang tak terhingga kepada Engkau Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, setiap kami bawa segenap kehidupan kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian syukur kami bawa persembahan hidup kami Tuhan yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Layakkan kami Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan. Biar kami Tuhan, hati kami benar-benar berpaut kepada Engkau Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sore hari ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Di mana Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus melawat kami, Tuhan Yesus menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang membawa kami Tuhan di dalam pujian ini. Bahkan hamba-Mu, bahkan setiap kami ya Tuhan boleh dikuduskan, diurapi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan bawa pujian yang terbaik bagi Engkau. Kami persembahkan di hadapan Engkau Tuhan. Menjadi ucapan syukur kami yang tak terhingga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Ada sukacita? Ada sukacita? Kita bersukacita karena Tuhan baik. Amin. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, salam kanan kirinya, katakan sambil kasih senyum ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia luar biasa baik dalam hidup setiap kita. Haleluya. Saya rindu ya, lewat ibadah hari ini,
Kita benar-benar menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi dalam hidup setiap kita. Bukan kita yang lebih dahulu ngasih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengasihi terlebih dahulu dalam hidup setiap kita. Amin. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Kau adalah Allah yang baik dalam hidup setiap kami. Kami nyatakan kebaikan-Mu. Kami nyatakan kasih setia-Mu. Kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Puji Engkau, puji Engkau. Sama-sama kita katakan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Bersyukur punya Tuhan yang baik. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Lagu pujian sungguh luar biasa ya. Dia sudah mati, dia sudah bangkit bagi kita ya. Dia ada di dalam kita, dia bergerak di dalam kita. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, perkara-perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita percaya, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan ada dalam hidup setiap kita, dan Tuhan mau berkarya dalam hidup setiap kita. Tuhan akan pakai setiap hidup kita bagi kemuliaan namanya. Kita menyanyikan lagu pujian ini ya dengan segenap hati. Kita nikmati setiap kata demi kata. Bukan sekedar kita hafal, tetapi biarlah ini memang pujian kita. Dan ini memang iman kita. Kita percaya Tuhan selalu baik. Dan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita akan berkarya bersama dengan Tuhan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang besar. Dia mati
me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Sekali lagi, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Oh haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Dipersilakan duduk. Kita punya Tuhan yang luar biasa, baik dalam hidup setiap kita. Kita punya Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Kita percaya Yesus Juru Selamat kita, amin. Amin. Harus yakin ya. Nabi boleh banyak katanya ya, agama boleh banyak, tapi Juru Selamat itu tetap satu ya. Yaitu Tuhan Yesus, amin. Dan kita bersyukur kita punya Sang Juru Selamat dalam hidup setiap kita. Karena itu saya rindu kita nyanyikan satu lagu pujian. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kita nyatakan bahwa Dialah Juru Selamat, Dialah jalan, Dialah kehidupan kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Katakan aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Hanya di dalam Dia ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya, dengan iman. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari, siap kita ya. Kita yang umat-umat yang beruntung yang sudah menerima keselamatan, amin. Sama-sama dengan iman, dengan keyakinan yang penuh. Kita sama-sama katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Tuhan kita. Saya membuka ruang kesaksian. Ada pria. Persembahan pujian dari kaum pria. Dipersilakan para kaum pria yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Maju semua ke depan yang pria, menaikkan pujian bagi Tuhan. Dipersilakan ya waktu dan kesempatan. Puji nama Tuhan, lagu pujian yang sungguh memberkati setiap kita. Karena Tuhan Yesus hidup, maka hidup kita pun menjadi berarti. Amin. Kita punya masa depan yang pasti, masa depan yang penuh dengan pengharapan, dan masa depan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya rindu menyaksikan ya. Terima kasih buat waktunya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya boleh sehat hari ini semua karena Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Sepanjang hari tadi itu rasanya kayak kurang-kurang enak ya, bahkan dari beberapa hari. Karena seminggu ini anak saya itu kan ujian ya, ujian sekolah yang terakhir ya di SMP. Jadi setiap hari tidurnya itu pasti malam. Pagi udah harus bangun. Dan itu rupanya berpengaruh ya, ternyata itu berpengaruh dengan tensi. Saya ini kan memang tensinya kadang suka naik.
Dan saya kemarin ketika kontrol ke Kaliwates kan memang kemarin itu ada keponakan itu yang lulus SMA, saya ke sana terus sekalian saya kontrol. Saya nyoba tensi ya, saya juga kaget luar biasa ya. Tiba-tiba tensi saya itu di 194/110. Memang kadang saya itu suka kayak orang ngantuk yang hilang loh, kayak seliut gitu ya, kayak seliut gitu. Memang saya terakhir itu suka kayak gitu ya. Tapi saya enggak nyangka segitu, akhirnya gini, loh mosok segitu ya. Saya tenang gini, siapa tahu karena jalan terus saya itu jadinya segitu. Jadi ditunggu ya, tunggu sebentar lagi, tensi lagi, ternyata di 188/117. Terus dibilangi ya berarti memang tinggi katanya. Tapi saya kaget, tapi saya tetap berdoa baik Tuhan tolong gitu ya. Kasih saya sehat, kasih saya kuat selama hidup ini masih mau Tuhan pakai, Tuhan tolong. Saya bersyukur hari ini saya bisa melayani. Hari pagi pun waktu sekolah minggu itu udah enggak enak gitu ya. Udah rasanya tuh kayak wis kliang-kliang gitu. Cuman ya, tapi saya udah minum obat. Cuman ya bersyukur Tuhan baik. Tuhan baik dan Tuhan sungguh baik dalam hidup saya ya. Terus ada lagi satu kesaksian. Oh iya, waktu itu ya saya kan habis kontrol itu ya, yang kontrol itu sama Ellen itu terus saya juga jenguk, ada temen sakit stroke ya di Kaliwates juga. Terus saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh mohon jangan sampai kayak gini. Karena saya lihat tersiksa gitu. Kasihan gitu ya, saya cuma berdoa kalau Tuhan mau pakai, Tuhan kasih sehat kuat. Saya enggak mau kayak gini Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti dengar ya, Tuhan pasti dengar setiap doa setiap kita anak-anaknya. Terus berikutnya saya kan pulang, sampai rumah saya mau istirahat kah gini, karena saya tahu ya biasanya gitu harus buat istirahat. Saya ini istirahat, saya tidur. Saya ini baru ngimpi ya, ini cerita ngimpi. Tapi di ngimpi itu Tuhan terjemahkan sekali ya arti ngimpinya. Saya ini enggak ngerti ya, pura-pura kok ngimpi gini. Saya itu melihat seorang laki, cuman ya enggak kelihatan wajahnya, pokoknya saya tahu dia itu laki. Moro-moro dia itu enggak minta, tapi saya merasa seperti dia itu minta gitu ya, istilahnya minta uang lah gitu ya, maksudnya minta uang gitu. Sebenarnya dia itu bukan minta-minta, bukan peminta-minta gitu ya. Tetapi dia itu pokoknya saya ini rasa punya kewajiban, saya ini rasa pengen gitu ya, saya ini punya kayak dipaksa untuk memberi gitu. Dan saya itu juga memberi ya, tapi uangnya itu kayak uang koin yang saya kasih itu ya, uangnya itu dalam bentuk koin kayak segini gitu ya. Dan yang saya rasakan, pernah Bapak Ibu gini, kita itu bukannya enggak ikhlas, tetapi kadang kita itu jengkel loh, kenapa ya? Maksudnya kok kita itu dipaksa untuk ngasih, karena pernah kayak kita, mungkin ya orang-orang biasanya dengan itu nulis tukang parkir ya, dia udah enggak markirin, moro-moro datang-datang pas minta gitu, kadang kan juga jengkel ya, kamu udah enggak kerja minta gitu ya, sedangkan ini enggak ngapa-ngapain, moro-moro saya suruh ngasih gitu ya. Saya itu juga ada rasa yang kayak gitu ya, jadi saya ngasih, bener saya ngasih, cuman maunya kok rasanya ini, yo bukan saya marah enggak ya, cuman kok kayak apa gitu ya, seperti yang dirasakan, bukan enggak ikhlas ya. Tetapi ya seperti itu gitu rasanya itu benar-benar saya rasakan ya. Tapi ketika saya kasih gini ya, saya kasih itu tadi yang bundar segini, terus kok tiba-tiba orang itu tadi justru kasih ke saya gitu ya. Justru saya itu terima, kalau saya kasih satu, saya itu terima lebih dari satu. Kalau 5 itu ada ya, koin yang tadi saya kasih segini, ada yang segini yang saya terima dari dia, ada yang lebih besar, ada juga yang lebih kecil. Ketika saya terima uang dari orang itu ya, terus orang itu kayaknya pergi gitu ya, kayak gak ada gitu. Terus saya itu jadinya nangis gitu ya. Saya nangis, sampai saya itu keluar air mata, ngimpi itu sampai keluar air mata. Gini, saya tuh kok orang ini kok baik ya, gini maksudnya. Terus saya jadinya nyesel gitu ya. Kenapa saya tadi kok rasanya, ya benar saya bukan gak ikhlas, saya ikhlas, saya sudah kasih karena saya ikhlas gini. Cuman rasanya saya tuh kayak setengahnya kayak jengkel gitu ya, kenapa saya dipaksa suruh kasih gitu ya. Padahal maksudnya kok kayak itu tadi kayak cerita tukang parkir moro-moro nggak parkir moro-moro datang minta uang gitu kan ada rasa-rasa kayak jengkel ya, rasa kayak gitu. Saya tuh maksudnya
kenapa saya kok punya rasa kayak gitu, kenapa saya tadi kok cuma juga kasih satu, padahal dia itu baik, dia itu ternyata baik, dia itu ngasih saya kembali gitu ya, saya tuh nangis, sedih gitu ya rasanya, kayak terharu gitu ya, bukan sedih-sedih gimana, kayak terharu gitu ya. Terus tiba-tiba gini ya, itulah seperti tiba-tiba itu muncul ya di gini alam mimpi tadi ya, itulah seperti Tuhan ya, Tuhan dalam hidup setiap kita, apa yang kita kasih sama Tuhan, ya. Itu sebenarnya adalah pintu berkat buat kita. Apa yang kita kerjakan dalam hidup ini ya. Ketika kita memberi, ketika kita ngasih. Kadang mungkin kita ngasih sama Tuhan itu kadang bukan sama Tuhan aja ya. Mungkin kita kan memberi itu kan gak harus sama Tuhan. Mungkin sama sesama, mungkin sama siapa. Kadang kita ono-ono setengah ikhlas, setengah gak ikhlas, setengah jengkel, setengah apa. Kadang kan kayak gitu ya. Kita kan kadang ya gak selalu tulus gitu ya mungkin ya. Tapi Tuhan bilang gini, apa yang mau kita kasih, kita persembahkan itu adalah Tuhan itu perhitungkan ya, itu adalah pintu berkat buat setiap kita untuk Tuhan memberkati setiap kita gitu ya. Saya dari mimpi itu terberkati sekali gitu ya. Ya Tuhan, berarti dalam hidup ini saya tuh mau belajar untuk ikhlas dalam segala hal. Karena saya percaya Tuhan sudah berkati dalam hidup saya gitu ya. Saya ada boleh hari ini, sehat kuat semua karena Tuhan, itu sudah lebih dari cukup ya. Lebih lagi saya diselamatkan, semua itu anugerah Tuhan. Itulah mungkin yang bisa saya sharingkan ya. Biar segala kemuliaan Tuhannya bagi Tuhan. Tuhan selalu baik, Tuhan itu luar biasa dalam hidupan setiap kita. Kita akan baca ayat sepekan kita. Untuk minggu ini, saya udah siap kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan dengan penuh iman percaya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengubah ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Kasih setiamu tak pernah pudar Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan tetap selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau
tetap setia, menantiku tuh berlari pada besar kasih karunia. Haleluya Tuhan. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, ketatkan kasih karuniamu. Kasih setiamu Tuhan selalu nyata bagi kami. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, ketatkan kasih karuniamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, ketatkan kasih karunia. Sekali lagi ya, kita mau menikmati kasih karunia Tuhan. Besar kasih karunia. Nanti Ibu Lindra akan pimpin kita dalam doa. Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Ibu Lindra, angkat diriku dekat, ketatkan kasih karuniamu. Tinggi melebihi langit, tinggi melebihi langit. Angkat diriku dekat, ketatkan kasih karuniamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah kasih-Mu ya Tuhan, terpujilah selama-lamanya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Jika boleh kami datang kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Amin. 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 Ini semua bukti bahwa Engkau begitu mengasihi kami Makasih Tuhan. Yesus. Kasih-Mu mengatasi langit biru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pujilah. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau tahu setiap kedatangan kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami hanya ingin menyembah Engkau. Kami hanya meninggikan Engkau Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami tidak bisa membawa apapun Tuhan selain ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyiapkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai dia ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan. Ini adalah benar-benar suara Tuhan untuk kami. Supaya hidup kami ya Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan boleh berjalan Tuhan di dalam firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menghidupi firman itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman itu boleh mengubah setiap hati kami. Setiap hidup kami, sikap hati kami ya Tuhan. Boleh mengingatkan setiap kami ya Tuhan. Kami hanya manusia yang lemah Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menuntun setiap hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu selalu baru Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan. Kami datang tidak sama dengan kami pulang. Kami sudah menerima sukacita yang daripada Engkau. Kami sudah menerima perubahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau ampuni setiap kami ya Tuhan. Kau kuduskan setiap kami, Kau layakkan setiap kami. Supaya kami boleh ya Tuhan. Supaya kami layak Tuhan untuk menerima kebenaran firman. Sehingga kami boleh melakukan firman dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan para pelayan-Mu Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau memakai ya Tuhan kehidupan mereka. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan diberkati. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berikan hikmat-Mu ya Tuhan, hikmat yang daripada surgawi, supaya kami semua boleh merasakan ya Tuhan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Satu yang mau saya tanya Bapak Ibu, kelihatan ya saya ya. Saya rasa mimbar ini sangat tinggi ya yang baru ini. Kalau saya pakai sepatu yang tidak terlalu tinggi ternyata cuma kepala aja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik untuk kita semua dan Dia akan tetap baik, amin. Walaupun hujan, walaupun mendung seharian, dari sore ya, mendung tapi ada sukacita, ada semangat untuk datang memuji Tuhan. Haleluya. Saya aja Bapak Ibu untuk bilang haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih kurang semangat. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini Tuhan percayakan untuk saya melayani Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, biarlah akan memberkati kita semua. Seperti biasa, saya harap selama penyampaian firman Tuhan, kita semua menghormati firman Tuhan. Tidak ada yang lihat HP, tidak ada yang main HP kecuali buka Alkitab. Amin. Amin. Judul tema kita bulan ini adalah, My Savior. Ada yang tahu artinya My Savior itu apa? Apa itu My Savior? Penyelamat, juru selamat. Penyelamat atau juru selamat. Siapa juru selamatnya kita? Siapa juru selamat kita? Masih ada yang ragu-ragu. Siapa juru selamat kita? Yesus Kristus. Kita harus bangga menjadi anak Tuhan, amin. Berbicara tentang penyelamat atau juru selamat, saya akan kasih satu contoh Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Contohnya misalnya gini ya, misalnya ini contoh, saya kena gagal ginjal contohnya.
Terus saya butuh donor ginjal. Terus saya mendapat donor ginjal buat saya dan akhirnya saya bisa sembuh. Nah, pertanyaannya kalau orang yang mendonor ginjal tadi ini apakah bisa disebut penyelamat? Orang yang mendonor ginjal tadi ini apakah dia disebut penyelamat? Ya, kalau iya gini-gini aja. Apakah dia disebut penyelamat? Ya, dia penyelamat gitu ya. Dia penyelamat. Dan kalau saya pribadi, kalau saya sudah ditolong sama orang itu gitu ya, sudah didonorkan ginjalnya kepada saya, yang akan saya lakukan kalau saya sudah sembuh total, sudah keluar rumah sakit gitu ya, saya akan cari orang itu dan saya akan berterima kasih. Betul? Itu secara manusia normal pasti kayak gitu ya, begitu pasti ya manusia normal. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang mau saya tanyakan ini boleh jawab dalam hati aja, nggak usah angkat tangan, nggak usah ngomong, jawab aja dalam hati. Apakah kita sudah berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Dia berikan, atas pengorbanan yang Dia berikan? Apakah kita sudah berterima kasih kepada Juru Selamat kita? Bapak Ibu boleh jawab dalam hati. Ya, saya percaya Bapak Ibu saudara yang ada di tempat ini punya berbagai cara untuk berterima kasih kepada Tuhan ya. Berbagai cara untuk cara aku berterima kasih kepada Tuhan tuh seperti ini. Kalau yang si B, kalau aku seperti ini, pasti ada cara masing-masing, bahkan ada pengalaman pribadi sendiri-sendiri kita dengan Tuhan. Pada malam hari ini, ya saya ngomongnya saya rasa kurang jelas karena saya serak ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahkan mereka udah masuk di dalam tanah perjanjian. Gitu ya. Bagaimana kehidupannya bangsa Israel ketika dia sudah diselamatkan, bahkan mereka sudah masuk di tanah perjanjian. Kita akan buka dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-22. Yosua pasalnya yang ke-22, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 Bapak Ibu bacakan, ayat 2 saya akan bacakan, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-6. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kalau sudah menemukannya, saya akan baca di ayat 1 ya. Yosua 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah cerita bagaimana Yosua menyuruh suku Ruben, Gad, dan separuhnya dari Manasye untuk ayo kamu kembali ke tempatnya kamu, seperti itu ya. Karena ini mereka sudah pembagian tanah, mereka udah masuk di tanah perjanjian, akhirnya mereka akan dipisah. Nah, dalam Yosua pasalnya yang ke-22, tadi dari awal dari ayat 1 sampai 6 kita sudah menjelaskan bagaimana Yosua memberkati dua setengah suku ini karena separuh aja yang suku Manasye yang akan pergi.
Yosua memberkati mereka dan mereka kembali ke tempat mereka. Kita masuk dalam Yosua 22 ayat 9 sampai ayatnya ke-34 yang akan kita pelajari malam hari ini dalam Yosua 22 ayat 9 sampai ayatnya 34. Saya baca perikopnya, suku-suku di seberang Yordan mendirikan mezbah. Saya akan baca di ayat yang ke-9. Maka pulanglah Bani Ruben, tadi sudah disuruh pulang, mereka akhirnya pulang. Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi ada berapa Bapak Ibu suku Israel? Ada berapa suku? 12, 12 suku Israel. Jadi mereka ini dibagi-bagi, kalau suku Ruben tinggal di mana, suku Gad tinggal di mana, terus Benyamin tinggal di mana, seperti itu ya. Nah, dua suku ini yang tadi yang di ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6, yaitu suku Ruben, Gad dan separuh dari Manasye, karena Manasye ini banyak, akhirnya dibagi 2 lah sama Yosua. Gitu ya, dibagi 2, separohnya tinggal di barat, separohnya tinggal di timur. Di tengah-tengah mereka ada sungai Yordan. Jadi di ujung sana ada ini sana sebelah apa ya Bapak Ibu? Barat ya, ini barat. Sebelah barat ada Ruben, Gad, separohnya Manasye. Dan di sebelah sini ada 9,5 suku. 9,5 itu gara-gara si Manasye dibagi 2 tadi ya. Jadi sebelah timur sama sebelah barat mereka hadap-hadapan. Di tengahnya ada sungai Yordan. Seperti itu, sudah. Kita lanjut di ayat yang ke-10. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Jadi si 2,5 suku ini yang ada di barat tadi membangun mezbah, mendirikan mezbah menghadap ke tanah Kanaan. Gitu ya. Jadi mereka itu pusat ibadahnya ada di Silo. Silo ini di tanah Kanaan di bagian barat, barat ya, di bagian barat. Jadi mereka buat mezbah hadapnya ke tanah Kanaan. Kita lanjut di ayat yang ke-11. Lalu terdengarlah oleh orang Israel cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah Israel. Jadi yang si 9,5 kita hitung aja 10 ya di sebelah. 10 di sebelah, sebelahnya ada 2. Si 10 ini dengar, aduh kok saudaraku ini bangun mezbah apa ini gitu ya. Mezbah apa ini yang mereka bangun, mereka bingung. Karena gak ada perintah apa-apa dari Tuhan. Ya perintah dari Yosua untuk membangun mezbah, tiba-tiba mereka bangun mezbah. Apa ini mezbah apa ini yang mereka bangun? Akhirnya di ayatnya yang ke-12, ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap di Silo untuk maju memerangi mereka. Ya, jadi pas mereka dengar si 10 ini dengar, loh ada mezbah asing, mereka Tuhan nggak suruh, kenapa ada mezbah asing di sini? Akhirnya di ayatnya yang ke-12 bilang apa? Mereka berkumpul di Silo untuk mereka siap-siap untuk berperang dengan saudaranya sendiri. Ya, mereka mau berperang nih. Sudah mereka berperang di ayatnya yang kita lanjut dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14, akhirnya bangsa Israel yang ada di barat si 10 ini, mereka bikin pasukan, ya bukan pasukan ya, mereka kasih utusan untuk dikirim ke timur, ke barat. Ke timur apa barat? Sebelah sana sebelah apa Bapak Ibu? Barat, tunggu saya lihat lagi. Ya ke timur, mereka suruh kirim ke timur untuk kamu pergi ke tempatnya Ruben, suku Ruben, suku Gad, suku Manasye untuk tanya sama mereka apa ini ya, mereka mau berperang soalnya ini. Di ayatnya yang ke-13 ini, di ayat 13 kita baca sama-sama. Ayat 13, 1, 2, 3. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead. Imam Pinehas bin Eleazar lanjut,
dan bersama-sama dengan dia Nah, jadi di ayatnya yang ke-13 ini mereka di ayat 12 mereka bilang berperang, ayat 13 mereka tidak langsung berperang. Jadi ada utusan yang mereka kirim untuk tanya sama bangsa, sama yang di sebelah nih, sama saudara kita yang di sebelah ini, mesbah apa ini yang didirikan? Karena mereka takut kalau sampai benar-benar ini mesbah ini untuk menyembah berhala, satu bangsa Israel itu akan dihukum. Kayak gitu ya, akan dihukum oleh Tuhan. Akhirnya mereka mengirim utusan, berdiskusilah mereka dengan suku Ruben, suku Manasye. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang mereka lakukan ini adalah perintah Tuhan. Jadi kalau kita buka dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-20, dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-20, kita baca sama-sama di ayatnya yang ke-10. Kita baca di ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Jadi bangsa Israel ini ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan di padang gurun, banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Salah satu ajaran yang mereka pakai saat itu dalam Yosua pasalnya yang ke-22, Tuhan bilang kalau kalian mau ada di satu kota untuk berperang, kamu harus menawarkan perdamaian, karena Tuhan itu suka sama perdamaian. Makanya Tuhan bilang sama bangsa Israel, kamu jangan langsung berperang, kamu harus tawarkan dulu perdamaian. Makanya kenapa di ayat 12 ketika mereka bilang kita akan berperang, ketika itu mereka di Silo itu keadaannya udah kacau. Ya pada waktu itu udah panas. Loh kok begitu sih mereka, nanti kalau kita dihukum bagaimana? Istilahnya kayak gitu. Kok mereka membangun mesbah yang asing kayak gini, kalau kita dihukum bagaimana? Akhirnya mereka putuskan untuk berperang. Tapi mereka ingat firman Tuhan dalam Ulangan 20, kalau kamu pergi ke satu kota dan mereka untuk berperang, kamu harus berdamai dulu, coba dulu. Kalau mereka nggak mau berdamai baru berperang. Tapi kalau mereka mau berdamai nggak apa-apa. Istilahnya kayak gitu. Berdamai dulu. Di Yosua pasal yang ke-22 ayat 13 sampai 14, di sanalah ada usaha perdamaian. Supaya tidak ada, kalau saya sebut ini perang saudara ya. Karena mereka masih satu suku. Akhirnya mereka mau berperang. Kita lanjut dalam Yosua 22 ayat yang ke-16 sampai 18. Ayat 16 Bapak Ibu boleh bacakan, ayat 17 saya akan bacakan. 1, 2, 3. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini dan menyebabkan umat Tuhan itu kena tulah. Ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Jadi dari ayat 16 sampai ayat 18, mereka ini satu suku, kalau kita sebutlah mereka ini saudara, ya masih ada teguran yang disampaikan dari saudaranya. Jadi dia tegur dulu, kamu ngapain kayak gini? Kok kamu malah serong, istilahnya kayak gitu. Kok kamu malah membangun mesbah yang asing? Kayak gitu ya, ada teguran dari bangsa Israel, dari 10 suku ini kepada 2 suku yang ada di sebelah barat ini. Kita lanjut di ayat yang ke-19. Saya akan bacakan ayat 19. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mesbah bagimu sendiri, selain dari mesbah Tuhan Allah kita. Kalau ada yang boleh tolong bantu saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ayatnya yang ke-19. Kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di ayatnya yang ke-19.
Ada, kalau tidak ada saya akan baca. Ayat 19 bahasa Indonesia masa kini bilang, kalau daerahmu ini tuh najis dan tidak patut untuk dijadikan tempat ibadah kepada Tuhan, pindahlah saja kemari ke daerah Tuhan, di mana terdapat kemah Tuhan. Mintalah sebagian daerah kami, tetapi jangan melawan Tuhan atau melawan kami dengan menambah sebuah mezbah lain, sedangkan ada mezbah Tuhan Allah kita. Di Silo ya, itu mezbahnya maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di ayatnya yang ke-19 ini ada solusi dari saudaranya. Jadi ketika bangsa Israel ini mereka sudah berjalan 40 tahun dengan Tuhan, mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka ini jadi orang yang diubahkan. Ya, mereka nggak ada yang kayak mereka ego, nggak mau orang mereka yang salah, ayolah kita bertempur aja. Kayak gitu bangsa Israel. Tapi mereka masih tegur, habis itu mereka masih kasih solusi yang baik, bahkan mereka bilang, ayo kalau mau pindah aja ke seberang, nggak apa-apa. Kamu minta aja sebagian tanah untuk dijadikan tempat ibadah untuk kalian. Ya, jadi ada solusi yang diberikan. Kita lanjut di ayatnya yang ke-20. Ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Akan bin Serah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Jadi ada peringatan, ada teguran, ada solusi dari bangsa Israel kepada saudaranya yang menurut mereka berubah setia. Kita lanjut di ayat yang ke-22, kita baca sama-sama di ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah juga Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu bisa nangkep sampai di sini? Ternyata ini apa? Kalau di ayat yang ke-22, ayat 22 ini jawaban dari suku Ruben, Gad, sama Manasye. Separuhnya Manasye. Ini jawaban mereka ada di ayat yang ke-22. Saya akan bacakan di ayat 23. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri menuntut balas terhadap kami. Ada yang sudah bisa nyambung sampai di sini? Ternyata ini apa? Salah paham. Kesalahpahaman. Jadi dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20, bangsa Israel yang 10 tadi salah paham sama bangsa yang dua setengah ini. Ayatnya yang ke-24. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Jadi karena mereka ini tinggal di seberang sungai Yordan, ya jadi tempat ibadahnya ada di Silo sedangkan mereka harus di seberang sungai Yordan, mereka takut nanti sewaktu-waktu mereka itu nggak boleh beribadah di Silo. Akhirnya mereka bikin tugu seperti mezbah ini, supaya apa? Kalau besok-besok di ayat yang ke-24, kalau keturunan mereka nanti yang si 10 tadi, keturunan mereka yang si 10 ini bilang, loh kamu ngapain, kamu kan bukan dari suku kami. Mereka ada bukti, ini tugu mezbah yang kami dirikan pada waktu itu. Jadi ini sejauh ini ternyata bangsa Israel yang 10 tadi salah paham sama yang 2,5 ini. Mereka tidak menyembah berhala, mereka tidak membangun mezbah untuk orang-orang, untuk berhala-berhala mereka, tapi mereka bangun mezbah supaya keturunan mereka tetap bisa menyembah Tuhan. Bapak Ibu boleh baca lagi ini ya di rumah ya. Saya akan bacakan dalam ayatnya yang ke-24 dalam bahasa Indonesia masa kini. Bukanlah itu maksud kami saudara-saudara, kami mendirikan mezbah itu karena kami khawatir nanti di kemudian hari keturunan kalian akan berkata kepada keturunan kami, kalian tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan Allah Israel. Karena mereka tinggalnya di seberang, di sebelah, kayak gitu. Jadi ini hanya kesalahpahaman. Jadi ayat 30 boleh kita bacakan sama-sama ayatnya 30. Ayat 30 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan para pemimpin umat
serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasya itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Sejauh ini ternyata mereka salah paham. Awalnya mau berperang, tapi ketika mereka mau berdiskusi berdasarkan kasih, ya mereka berdiskusi berdasarkan kasih. Mereka kasih solusi, mereka tanya baik-baik, kenapa kamu begini? Kalau kamu begini, ya udah kamu balik aja ke sini untuk beribadah di tempatnya kita. Ada solusi ketika mereka mau mendengar penjelasannya saudara mereka. Di ayatnya yang ke-30 berkata, maka mereka menganggap hal itu baik. Awalnya mereka mau berperang, akhirnya mereka jadi berdamai. Akhirnya oh ternyata salah paham ya aku sama dia ya. Apa rema dari firman Tuhan yang bisa kita dapat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari pada saat sore hari ini. Tidak kaget kalau dalam kekeluargaan sebagai tubuh Kristus, ya kita akan muncul kesalahpahaman A sama B, si B sama C salah paham. Tidak akan kaget kalau mungkin ada banyak kesalahpahaman yang akan seperti bangsa Israel. Ketika mereka sudah masuk tanah Kanaan, mereka nggak terlepas dari salah paham sama saudaranya mereka. Ya, mereka nggak terlepas. Tapi ingatlah baik-baik pesan firman Tuhan ini, jangan langsung berperang. Katakan, jangan langsung berperang. 1, 2, 3. Jangan langsung berperang. Ulangan 20 ayat 10 bilang, jangan langsung berperang. Cobalah untuk berdamai dahulu. Gitu ya, cobalah untuk berdamai dahulu, jangan langsung berperang. Selesaikan dengan kasih dulu, seperti bangsa Israel. Ketika mereka sudah ditebus, sudah diselamatkan, mereka pola pikirnya udah seperti pola pikir Tuhan. Mereka tahu jalan apa yang harus mereka tempuh ketika ada masalah yang terjadi, ada gesekan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Poin yang kedua, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Katakan sama-sama, keterbukaan awal dari pemulihan. 1, 2, 3. Keterbukaan awal dari pemulihan. Bangsa Israel ketika mereka mau terbuka, hasilnya apa? Awalnya mau berperang, ya awalnya mereka mau memerangi saudara mereka sendiri, akhirnya mereka jadi saling sayang, saling mengasihi, saling mengerti. Karena mereka mau terbuka, mereka mau tanya baik-baik sama saudara mereka. Apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kamu begini? Gitu ya. Mereka mau saling terbuka. Makanya saya bilang di sini, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Kita kembali ke ayatnya yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Kita kembali di ayat yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu boleh bacakan di ayat 24 dan saya akan bacakan di ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang-orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Kalau saya bacakan di bahasa Indonesia masa kini di ayat yang ke-25, lihat ia menempatkan sungai Yordan ini di tengah-tengah kita justru untuk memisahkan kami dengan kalian orang-orang Ruben dan Gad. Sampai di situ. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik posisinya dari suku Ruben, suku Gad sama dari setengahnya Manasya ini, mereka itu jadi ketika kita lihat di posisinya mereka itu nggak enak. Kenapa? Masa yang 10 ngumpul, yang kami ini kok di sini? Gitu ya. Yang 10 kok di sana, kok kita di sini sih? Sepertinya mereka diasingkan, terasingkan. Ada sungai Yordan yang harus mereka seberangi kalau mereka mau beribadah. Bagaimana nanti kalau kami diperangi? Kalau ada bangsa lain yang mau perangi mereka cuma 2,5, sedangkan yang 10 di sebelah. Kalau kita lihat hanya sampai di sini, seakan-akan Tuhan gak adil kepada suku Ruben, suku Gad, sama setengahnya Manasya. Kalau kita lihat dari posisinya mereka.
Kok cuma 2,5 yang di sebelah, kenapa nggak dibagi separuh aja? 5-5 biar adil. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau dilihat secara kacamata dunia, mereka memang sepertinya kayak Tuhan gak adil kepada dua ini ya. Kenapa harus mereka yang di seberang? Kenapa yang 10 harus di seberang? Kenapa gak dibagi setengah aja? Kenapa Tuhan taruh mereka sepertinya terasingkan? Saya akan bagi beberapa hal. Kita kembali dalam Yosua pasalnya yang ke-22. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Lalu Yosua memanggil Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu. Ayat yang kedua saya bacakan. Dan berkatalah kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Ayatnya yang ketiga, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ketiga, ada 4 hal kenapa Tuhan sepertinya mereka ini terasingkan. Yang pertama, karena mereka ini taat. Ya, kita baca di sudah kita baca di ayat kedua, kamu telah memelihara segala segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu dan mendengar perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita lihat kenapa sih mereka ini kok sepertinya diasingkan? Karena mereka ini taat. Yang kedua, mereka seperti penjaga dari 10 suku yang lain. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-3, kita baca sama-sama di ayat yang ke-3. 1, 2, 3. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu. Saya akan bacakan, atau boleh tolong seseorang bacakan di ayatnya yang ketiga dalam bahasa Indonesia masa kini. Dalam ayat yang ketiga, bahasa Indonesia masa kini. Jadi mereka tidak membiarkan saudara mereka berjuang sendirian. Mereka ini penolong kepada 10 suku yang lain. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang setia. Tadi sudah di ayat yang ketiga sudah dicatat di situ ya, mereka tidak meninggalkan saudara mereka menolong saudara mereka. Dan yang keempat, mereka cinta kepada Tuhan. Sampai kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-24 ini, ketika mereka bilang, kita bangun ini supaya keturunan kita bisa tetap menyembah Tuhan. Itu tandanya mereka itu mau supaya mereka tetap menyembah Tuhan, supaya mereka tetap, keturunan mereka tetap bisa menyembah Tuhan, ya bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi sepertinya tuh kayak, kok gini ya Tuhan ya, kok mereka yang di seberang, karena mereka ini luar biasa. 2,5 suku ini luar biasa, spesial. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saya belajar firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan begini. Mungkin ada jemaat Tuhan, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Mungkin ada jemaat Tuhan di tempat ini, hari ini, yang duduk di ruangan ini, yang merasa posisinya seperti Ruben, Gad, dan Manasye. Kok aku begini Tuhan? Kok aku sepertinya dikucilkan ya? Kok aku sepertinya gak pantas ya? Kok aku sepertinya gak layak ya Tuhan? Gak seperti dia. Gak seperti 10 suku yang ada di seberang. Bait Allahnya loh ada di seberang. Kok kita di sini, kita loh kalau mau beribadah harus menyeberang. Sepertinya gak layak. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan, kenapa Tuhan pindahkan mereka di sebelah? Karena mereka ini penjaga. Iman mereka luar biasa. Iman mereka ketaatan mereka kepada Tuhan luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita hari ini yang merasa kayak, kok aku yang kayak gini ya, kok aku gak bisa kayak dia ya Tuhan. Kok dia terus, aku kok gak pernah. Ingatlah kisah tentang Manasye
Gad, sama Ruben. Karena kamu spesial, makanya Tuhan tempatkan kamu di posisi itu. Karena kamu luar biasa, makanya Tuhan tempatkan kamu di posisi itu. Tuhan tahu setiap porsinya kita, amin. Tuhan tahu porsinya kita yang bisa, yang kamu itu harusnya di mana. Tadi sudah saya buka dengan tubuh Kristus, kita dalam sebagai tubuh Kristus, kalau Tuhan tempatkan kita, loh Tuhan kok Tuhan tempatkan aku di telinga ya, telinga ini kan terlalu kecil, nggak kayak kepala. Atau apa di bagian tubuh yang, loh kok aku kelingking kaki. Tapi Tuhan bilang begini, kamu itu spesial, makanya Tuhan tahu kamu harus ditaruh di mana. Ketika kita merasa mulai kayaknya aku nggak pantas deh Tuhan, nggak cocok deh Tuhan. Bisa-bisa pelayanan di tempat ini tetap seperti ini karena doa Bapak Ibu. Pelayanan di tempat ini tetap diberkati Tuhan karena doa kita. Mungkin gak terlihat, kok dia WL terus, dia singer terus. Kok dia terus yang pelayanan. Tapi Tuhan bilang, kamu itu spesial. Ada bagian masing-masing, kenapa Tuhan taruh kita di bagian A. Kenapa Tuhan taruh kita di bagian B. Kenapa Tuhan taruh kita di bagian C. Karena ada bagian masing-masing, Tuhan tahu kamu tuh luar biasa kalau aku taruh di sini. Memang gak terlihat sama manusia, tapi kamu luar biasa. Mungkin gak terlihat sebagai manusia. Oh aku cuma bersihin gereja, orang datang aku udah selesai bersihin. Orang gak tahu kalau aku yang bersihin gereja. Kamu luar biasa, kalau tanpa kamu gereja ini gak mungkin bersih. Tapi aku apa? Aku cuma bagian doa. Gak ada orang yang lihat aku berdoa. Kamu luar biasa karena doa kamu pelayanan di tempat ini bisa maju. Jangan minder Bapak Ibu. Kok aku sih Tuhan di sini? Aku loh kayaknya di sini terus. Kayaknya gak ada yang tahu deh Tuhan kalau aku pelayanan ini. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pelayanan apapun itu. Saya mau katakan bahwa kalian luar biasa. Luar biasa. Walaupun seakan-akan kayak Manasya, Ruben, sama Gad ini seakan-akan kayak mereka terasingkan. Kayak kok mereka jauh sih. Tapi Tuhan bilang apa? Karena mereka ini taat. Taat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Bahkan mereka lah yang menolong 10 suku yang ada di sebelah. Yosua bilang apa tadi? Kamu tidak pernah membiarkan saudaramu berjuang sendiri. Ya, sebagai tubuh Kristus, ketika kita lihat ada Bapak Ibu boleh lihat mulai harus peka terhadap kondisi yang ada di sekitar. Kalau kita lihat udah ada teman kita yang mulai redup, jangan dihakimi. Belajar kepada 10 suku tadi. Dia datang dia gak langsung hakimi, dia tanya. Kamu kenapa? Kenapa udah gak pernah ke gereja? Jangan langsung gak pernah ke gereja, berdosa, bertobat. Belajar kepada bangsa Israel. Ketika ada temennya yang mulai kayak gini, dia tanya, kamu kenapa? Atau kamu, ayo wes, aku wes yang antar, yang bantuin dah. Kamu malu tak? Ayo gak apa-apa dah ke gereja, aku yang temani kamu. Jangan langsung dihakimi. Karena kita tubuh Kristus. Bapak Ibu boleh bayangkan, kalau satu tubuh kita ini gak punya tangan, gimana? Ada yang kurang. Gak ada si A lebih besar daripada si B. Oh salah lebih bagus daripada si ini. Gak ada. Semuanya sama, punya fungsi masing-masing di dalam tubuh Kristus. Gak ada yang lebih baik. Kecuali Kristus sebagai kepala gereja. Gak ada si A sama si B itu lebih baik si A. Gak ada kayak gitu dalam tubuh Kristus. Semua pelayanan sama di mata Tuhan. Yang penting kita persembahkan yang terbaik. Jangan minder, aku ini begini, gak cocok Tuhan. Aku kayaknya aku gak pantas, suaraku jelek Tuhan. Gak apa-apa, yang penting mau melayani Tuhan. Saling menguatkan. Ingat firman Tuhan yang saya bawakan waktu kebangkitan. Kasih Tuhan itu
Tidak memandang kamu siapa, baru aku mau tebus. Kamu siapa, baru aku mau tebus. Dia tebus semua manusia. Belajar dari kasih Kristus. Ketika kita lihat ada teman kita yang lemah, mungkin kita nggak terlalu senang sama dia, tapi deketi dia. Mungkin aku nggak cocok Tuhan sama dia. Tapi ketika Tuhan suruh kamu untuk deketin dia, ajak dia, kita harus ikut taat, tunduk sama perintah Tuhan. Ketika Tuhan bilang kamu harus mengasihi semua orang, kasihilah semua orang. Tunduk sama perintah Tuhan. Haleluya. Mau saling menguatkan? Mau saling menguatkan? Kalau tidak ada pendoa di gereja ini, apa jadinya pelayanan ini? Berbahagialah Bapak Ibu yang tugasnya sebagai pendoa. Kalau tidak ada yang bersihkan gereja, apa jadinya gereja ini? Kotor. Kalau tidak ada yang main musik, apa jadinya ibadah kita? Semua pelayanan. Tapi aku cuma penerima tamu. Kalau nggak ada yang jalanin persembahan gimana? Gitu ya. Kalau nggak ada yang terima tamu, apalagi kalau ada jemaat baru, gimana? Jemaatnya kayaknya aku nggak disambut. Jemaat barunya langsung takut. Apapun, aku cuman LCD, nggak kelihatan. Kalau kalian nggak munculin lagu-lagu, apalagi kalau lagu baru, kita nggak bisa nyanyi. Betul? Tapi aku cuman bagian masak di dapur. Kalau nggak ada yang masak gimana? Nggak makan dong. Bapak Ibu, bersyukurlah dan bersukacitalah atas pelayanan apapun itu yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Jangan minder, jangan merasa kayaknya aku nggak pantas. Kayaknya aku nggak layak Tuhan. Kayaknya nggak usah deh kalau aku deh Tuhan. Kayaknya aku nggak datang pun nggak berpengaruh. Gak ada kayak gitu. Kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Sama. Semua orang yang melayani sama. Tuhan hargai pelayanan kita. Bahkan Tuhan kasihi kita. Dia menebus kita. Jangan minder, amin. Mau melayani bersama. Iring Tuhan bersama. Kuatkan satu sama lain, amin. Gak ada aminnya, gak terdengar, amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya rindu kita semua di tempat ini sama-sama saling mengasihi. Dalam Ibrani 10, firman Tuhan bilang berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Jadi jangan rukun sama si A, sama si B aja, sama si C aku gak mau. Rukunlah dengan semua orang. Supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Biarlah kasih Kristus mempersatukan kita semua yang ada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelayanan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami melakukan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Kami melakukan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan. Supaya tidak ada satupun dari kami yang meninggalkan Tuhan karena kecewa. Tuhan tolong ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus yang baik. Supaya kami mau tetap menopang satu sama lain. Menguatkan satu sama lain. Kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Ajar kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menghargai setiap kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Yang duduk mendengarkan firman-Mu.
berkati kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Mengingatkan kami. Membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kasih karunia Tuhan besar dalam hidup setiap kita. Kita akan berikan korban persembahan, tapi kita terlebih dahulu berdoa ya, nanti Ibu Pipit pimpin dalam doa. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini Tuhan, kalau Tuhan memberkati kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan kami boleh menjadi berkat untuk sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kiranya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan korban persembahan, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Buat persembahannya, Tuhan Yesus berkati. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, ibadah kami yang kembali lagi Engkau memberkati ibadah kami, sama seperti kemarin-kemarin Tuhan. Dari cuaca yang kami menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Sempat tadi sore mendung, tetapi saat akan ibadah mulai, Engkau membuat terang Tuhan. Engkau membuat kebaikan bagi kami untuk kami bisa beribadah dengan baik. Bahkan jemaat-jemaat bisa hadir dengan tidak kehujanan, itu semua karena kebaikan-Mu. Bahkan semua fasilitas yang mendukung di gereja ini, kelistrikan, buat sound, semuanya Tuhan Kau telah atur semuanya baik. Engkau telah memberkati ibadah kami. Bahkan kebenaran firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami. Sama halnya seperti suku Ruben, suku Gad, suku Manasye yang setengah Tuhan, yang mereka terlihat secara kasat mata, mereka tersisihkan. Tetapi Tuhan mengenal jauh dalam kehidupan mereka. Mereka terasingkan, bukan karena terasingkan, karena mereka jauh lebih dewasa di dalam Kau. Karena mereka punya ketaatan yang lebih di dalam Kau. Bahkan firman mengatakan bahwa mereka bagaikan penjaga di antara suku bangsa Israel. Sama halnya dalam kehidupan kami Tuhan. Terkadang kami merasa kami terasingkan, tetapi di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang terasingkan. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Tidak ada yang tidak dikasihi. Engkau mengasihi setiap kami semua satu persatu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap kasih setiamu tetap selalu tercurahkan bagi kami semua. Seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak, dari balita, remaja, pemuda, umum, bahkan lansia sekalipun, kasih-Mu biarlah tetap selalu tercurahkan bagi kami semua. Sama seperti air yang terus mengalir, tercurah di atas gelas, yang tidak pernah berhenti. Itulah yang kami terima Tuhan, kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, tetapi sebelumnya hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang terlibat melayani di malam hari ini. Tim PAW, WL, singer, pemusik, banners, bahkan tim multimedia, LCD, kameramen, soundman, penerima tamu, kolektan, bahkan orang-orang yang terlibat melayani di belakang layar Tuhan, yang mereka terlibat mendukung pekerjaan Tuhan tempat ini dalam kebersihan, dalam keamanan. Berkati selalu mereka semua Tuhan. Setiap orang yang terlibat melayani tempat ini Tuhan, berkati mereka semua dan jadikan melalui kehidupan mereka mendatangkan kebaikan selalu, mendatangkan berkat Tuhan bagi gereja ini, dan nama-Mu selalu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir di malam hari ini, yang hadir dengan ketaatan, membawa rasa ucapan syukur, membawa setiap pergumulan. Kau Allah yang tahu, Kau Allah yang mengerti kondisi jemaat satu persatu tempat ini. Mereka yang mungkin dalam pergumulan apapun, dalam sakit, penyakit, dalam permasalahan kehidupan, Engkaulah sumber pengharapan kami yang pasti. Setiap janji-janji-Mu kami mengamini Tuhan. Dan Kau pasti merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang berproses, tetapi kami akan melihat suatu saat Engkau pun bekerja mendatangkan kebaikan di balik setiap proses yang kami hadapi saat ini. Sama seperti Ayub, kami pun akan muncul seperti emas di dalam setiap proses kami. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa buat jemaat-jemaat yang tidak hadir di malam hari ini. Apapun alasan mereka Tuhan, baik mereka yang dalam kesibukan, dalam sakit penyakit, dalam kemalasan, dalam kekecewaan, ataupun mereka sedang dalam perjalanan keluar kota, biarlah Kau juga berkati dan sertai mereka yang terbaik, sama seperti Kau menyertai dan memberi yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini. Marilah kita angkat tangan kita dan terima setiap berkat-berkat dari Allah Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya pulanglah dan bawalah setiap berkat-berkat, kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama-sama Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, kesanggupan, pembelaan, bahkan setiap pekerjaan tangan kita selalu dibuatnya berhasil di hadapan Tuhan. Bahkan penyertaannya yang sempurna yang selalu menyertai kita semua saat ini, besok, sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan terimalah setiap berkat-berkat ini dengan rasa penuh ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.